Hai Seo, apa kabar nih? Halo Mbak, baik. Mbak apa kabar Mbak? Aku baik juga. Gimana nih? Udara panas Iya, banget nih daerah aku. iya nih. Emang lagi panas kayaknya mau hujan nih. Ya kayak mau hujan ya. Kalau di sini tuh kalau sore-sore baru hujan gitu loh. Kalau di sana jam berapa? Hmm, Biasa malam itu, sekitar jam 10, jam 11 tuh hujan sini. Oh gitu. Ah, Hmm, nih Seo kan kita kan biasa lah ya. Penerimaan mahasiswa baru itu kan sekitar bulan Juni itu kan sudah mulai tes ya kalau nggak salah ya. Habis itu nanti ya, nunggu hasil seleksi lalu kalau nggak salah start kuliahnya Agustusan gitu ya, bulan Agustus ya kira-kira gitu ya hmm, seperti itu. Agustus September ya. Nah gini nih, ini kan ada fenomena nih. Sebenarnya fenomena ini dari dulu nih sebelum kita kuliah, sebelum masa kuliah kita dulu, Hmm, sampai dengan saat ini nih zaman anak-anak kita gitu ya. Itu kan ada apa ya, fenomena sosial itu salah jurusan gitu ya, tersadar salah jurusan gitu ya. Jadi ya, apa ya, cukup banyak lah ya, cukup banyak. Dan itu pro kontra kan jadinya, pro kontra ya, antara mundur gitu ya atau bertahan dan meneruskan sampai selesai gitu ya, seperti itu ya kan. Nih kalau kalau Seo sendiri ya gimana nih, pendapatnya tentang pro dan kontra ini, lebih baik yang gimana ya? Waktu saya SMA dulu itu juga ngalamin seperti itu sih Mbak. Jadi saya itu ketika masuk perguruan tinggi itu merasa salah jurusan. Ya, jadi waktu saya masuk perguruan tinggi kan pilih arsitek gitu. Tapi Terus ketika masuk arsitek itu nggak nyangka itu ternyata pelajarannya itu nggak sesuai dengan yang dibayangkan. Gitu sih Mbak. tahun berapa tuh ya? Tahun 92 itu masuk. Maksudnya tahun 92 itu seleksi masuknya atau sudah masuknya? 92. Iya, 92 tuh masuknya 92. Oke. Berarti proses seleksinya di 92 juga ya? Ya, Nah, itu boleh nggak sih aku tahu tentang kok bisa ya salah jurusan gitu gitu. mungkin ketika SMA itu kita tuh nggak dapat apa ya Mbak, nggak dapat penjelasan lebih rinci gitu tentang jurusan-jurusan di perguruan tinggi ya. Jadi ketika milih jurusan tuh ya kadang-kadang suka-suka hati aja lah, ini nih kelihatan bagus gitu. Jadi nggak begitu tahu gitu Iya, apa iya. isinya di dalam situ. Iya, Ya, iya. arsiteknya bagus nih gitu. Ini ketika dapat arsitek, wah seneng gitu. Tapi begitu masuk kuliah, lah kok begini ya. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Oke. Nah, kan tadi bilangnya bahwa eh, nggak punya info gitu ya, tidak punya info tentang jurusan yang akan diambil. Tapi kan bayangannya itu apa gitu? Mendengar kata arsitektur gitu, apa karena kerennya atau bagaimana gitu? Ya mungkin karena keren juga ya. Jadi image arsitek itu kan seperti apa ya, orang pintar gitu ya. Ya itu juga jadi ini juga apa, jadi motivasi juga gitu. Mungkin saya pikir juga untuk di arsitek itu kan cuman butuh mikir-mikir gitu ya. Nggak butuh banyak tindakan dan nggak butuh banyak presentasi ya. Saya agak kurang bagus gitu ketika melakukan presentasi atau marketing gitu, nggak cocok gitu buat saya. Jadi ketika masuk arsitek justru itu yang diminta. Iya, 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 iya. Tapi kalau nggak salah, Seo pernah cerita deh. Awal-awalnya tuh yang mengagetkan itu apa tuh, ngegambar atau bagaimana ya? Ya, jadi di arsitek itu kuliahnya itu ya setiap hari itu menggambar, lalu habis itu gambar itu dipresentasikan gitu. Jadi kerjanya tiap hari gitu.
gambar presentasi hampir setiap hari dari pagi. Kuliahnya juga berat itu, arsitek itu dari pagi sampai sore itu setiap hari. Oke. Tapi pada dasarnya Seo suka gambar nggak? Suka menggambar nggak? Nggak suka. Nggak suka benar. Jadi tidak pernah membayangkan bahwa seorang arsitek itu ya tugasnya gambar, kerjanya gambar gitu. Ya, pikir kan gambar-gambar nggak terlalu sulit gitu ya, gambar garis-garis, kotak-kotak gitu. Ternyata ada sketsa juga gitu membutuhkan bakat gitu. Untuk gambar-gambar sketsa itu ya butuh bakat. Saya nggak berbakat itu. Nah setelah itu gimana tuh milih, sempat terbayang untuk mundur nggak gitu, pindah jurusan lain? Sempat langsung di tahun pertama itu langsung berpikir untuk pindah sih. Jadi ketika kuliah itu udah mulai ngerasa nggak cocok, langsung di tahun berikutnya ikut tes lagi. Oke, ikut tes lagi di tahun yang sama gitu ya. Pilih jurusan apa? Ikut tesnya di tahun berikutnya, Mbak, di 93 berarti. 93 ya. Iya. Oke, iya karena kan itu kan baru masuk dan nunggu 1 tahun berikutnya ya. Nunggu 1 tahun dulu. Ya. Nah, itu ambil jurusan apa? Waktu itu ngincernya sih ini komputer. Ngincernya komputer itu. Apa nggak takut salah lagi tuh pilih komputer? Waktu itu kan komputer di UI kan favorit, Mbak. Favorit lagi. Tahun-tahun segitu ya. Arsitek juga. Tahun-tahun segitu. Arsitektur juga favorit, tapi ternyata salah. Arsitek favorit sekali. Arsitek itu favorit sekali. Ketika saya masuk juga seleksinya itu ketat, kerapatannya itu ketat gitu. Iya. Susah masuk situ. Favorit ya, tertarik, keren, tapi ternyata salah jurusan. Ya. Terus pilih komputer, tahu-taunya nanti salah jurusan. Rasanya sih waktu itu sih udah ngerasa cocok sih di komputer kayaknya sih. Cocok ya. Masa depan juga kan ke arah komputer kan. Iya. Tapi lulus nggak? Dapat nggak? Enggak, Mbak. Mungkin karena udah lewat 1 tahun ya, pelajaran SMA itu udah pada lupa semua. Memang ketika ujiannya belajar lagi sih, tapi mungkin udah berubah kan ya, soal-soalnya juga udah nggak bisa kita pahami lagi lah. Jadi ketika ujian itu ya nggak lulus. Tapi kalau ternyata keterima di komputer, diambil gitu? Iya, pasti ambil kok. Yakin waktu itu. Pernah nggak? Ambil, saya pindah. Ya, pernah nggak terpikir bahwa nanti, wah ternyata saya merugikan banyak orang nih, kalau saya pindah karena jurusan saya kan favorit, gitu ya, jurusan favorit, terus berarti kan saya meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh ribuan orang gitu ya, ada ribuan orang yang menginginkan tempat itu gitu loh. Merasa bersalah enggak gitu? Harusnya enggak sih, maksudnya kita kan hasil usaha kita juga kan, kita juga belum tentu berhasil juga sih. Saya berpikirnya maksudnya daripada nanti menderita di tahun-tahun berikutnya, lebih baik saya menemukan jalan yang lebih benar gitu. Iya. Oke. Terus bagaimana caranya Seo tuh terus bertahan setelah nggak terterima di mana tuh, di komputer ya? Gitu. Komputer. Kayaknya Tuhan juga nggak ngizinin ya. Tuhan juga nggak ngizinin kali ya. Mungkin juga sih disuruh menderita dulu. Iya. Kalau sudah memilih harus dituntaskan, harus diselesaikan gitu ya kali. Iya. Oke. Jadi ketika kuliah di arsitek ya seadanya aja lah, secukupnya gitu. Jadi ketika ada evaluasi itu ya yang penting lolos gitu. Jadi kalau di teknik itu ada evaluasinya di semester 2
semester 4, semester 10, sama nanti semester terakhir tuh semester 14 itu batas terakhir lulus. 4 kali Evaluasi 4 DO. kali evaluasi DO. Kalau nggak lolos ya DO. Oh, ada 4 kali evaluasi DO ya, kayak gitu ya. Ya. Jadi artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa yang penting lolos titik-titik aman itulah gitu ya, seperti itu. Iya. Titik-titik aman itu lolos. IP saya kadang-kadang tiap semester tuh banyak yang 1, tuh udah biasa. Oh. Itu istilahnya tuh kalau di teknik itu nasakom. Apa itu nasakom? Nasib 1 koma. Sebentar. Itu 1 koma. Nah, jadi ada istilahnya IP nasakom. Jadi iya, nasib 1 koma gitu. IP-nya 1 koma. IP nasib 1 koma gitu ya. Gitu. Oke. Kan ada juga IP rapido ya. Apa itu? IP rapido itu kan 0,5, 0,8 di bawah 1 gitu loh. Iya kan? Istilahnya IP rapido gitu loh, seperti itu. Nah, jadi gini, kan gini ya, itu kan tahun 92-93 gitu ya. Jadi saya tuh juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Saya kan masuk psikologi itu kan 1984 ya. 1984 sama itu SEO, karena favorit banget itu jurusan itu kan pada tahun 1984 sedang top-topnya, sedang favoritnya, sedang pamornya yang paling tinggi lah dari jurusan sosial gitu ya, seperti itu. Di bawahnya ekonomi nomor 1, 2 tuh psikologi. Ya. Tapi alasannya sih bukan karena hebat kerennya itu ya. Alasannya tuh saya menghindari matematika. Nah, jadi nggak cocok gitu kalau ada pelajaran matematika ya. Takut stres gitu ya. Jadi dulu waktu SMA kan saya matematikanya 8 tuh gitu ya. Padahal saya bersekolah di SMA favorit yang di Jakarta, yang susah kan untuk mendapatkan nilai bagus, dan itu matematika 8 itu kan langka gitu ya, seperti itu. Tapi terus terang mungkin saya jenuh kali ya, jadi karena saya stres belajar matematika tuh stres gitu loh. Sampai rambut rontok, kadang-kadang sampai demam gitu ya. Jadi saya memikirkan mana sih jurusan yang tidak ada matematikanya gitu ya, kayak gitu. Kan ekonomi matematika. Pasti matematika kalau ekonomi. Gitu ya. FISIP, jurusan di FISIP saya tidak tertarik gitu ya, seperti itu. Jadi ya sudah, ambil psikologi gitu ya. Meskipun saya tahu saingannya banyak, sedangkan daya tampungnya sangat sedikit ya, paling kecil di antara semua jurusan. Paling kecil ya? Iya, cuma 120 kalau nggak salah tuh. Satu angkatan tuh 120, 140 lah gitu, nggak nyampe 150 lah gitu ya. Kalau jurusan-jurusan lain kan besar-besar ya kapasitas daya tampungnya kan. Tapi ya puji Tuhan saya diterima gitu ya, anugerah Tuhan juga ya, selain kerja keras ada berkat Tuhan ya, anugerah Tuhan gitu ya SEO ya. Jadi dan ternyata sama seperti SEO itu, kaget loh, kok matematikanya banyak gitu. Oh, malah banyak ya situ ya? Banyak statistik, Bo. Statistik ya, iya. Statistiknya dia kan. Statistik tuh bukan penelitian statistiknya. Iya, karena kan psikologi itu kan data empiris. Data yang diambil di lapangan kemudian diolah menggunakan metode statistik gitu ya. Itu kan bukan hitungan sederhana gitu ya. Aduh, pusingnya. Dulu itu kan gak ada softwarenya kan. Sekarang mah enak, statistik udah ada software. Sekarang enak. Ya kan, tinggal masukin data mentah,
entry ya, data mentah langsung belajar dikit selesai itu. klik, Analisis data. diklik langsung keluar hasil kan, gitu kan? Iya, gampang sekarang. Kalau dulu kan manual SEO, ya ampun. Jadi statistik itu adalah mata kuliah nightmare buat saya gitu ya, seperti itu. Jadi sama seperti SEO, yang penting lulus lah mata kuliah itu ya, seperti itu. Jadi C-nya pas-pasan gitu ya, seperti itu. Tapi ada masanya sih saya dapat B gitu ya. Tapi dapat B itu tapi karena waktu itu ujiannya itu pakai apa ya, sistem benar atau salah gitu loh. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman saya kan menghitung tuh, dihitung benar atau salah gitu ya. Seperti itu ya. Nah, dulu tuh saya inget banget saya tuh pakai perasaan aja. Gitu loh. Tebak-tebakan aja. Jadi saya pura-pura ngitung gitu gitu supaya nanti nggak dibilang nyontek gitu ya. Jadi saya pura-pura ngitung, pura-pura sibuk gitu, tapi pada akhirnya misalnya soalnya 20 gitu ya. 10 soal tuh tebak-tebak aja, perasaan. Gitu loh. Tapi dilalah, ternyata saya dapat B+. Gitu loh. Tebakannya berarti benar semua tuh. Nah, untung saya nggak masuk ke jurusan kode buntut gitu loh. Aduh, kalau masuk jurusan kode buntut saya mungkin juaranya kali ya, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya begitulah cerita kita nih, kurang lebih sama ya. Salah jurusan. Nah, kalau SEO itu kan pada 1 tahun kemudian ikut lagi ya, gitu ya. Ya, mencoba pindah jurusan. Kalau saya tidak saya lakukan karena saya berhitung waktu ya, udah 1 tahun. Iya sih, benar. Terus saya berpikir gini, kalau saya seleksi lagi, ikut lagi, belum tentu saya lulus. Saya kan berpikirnya begitu, ya kan. Tapi kan ngapain sih nyoba-nyoba yang apa ya, istilahnya tuh yang belum jelas, 50-50 lah gitu ya. Saya kan orangnya kan safety aja gitu loh, apa yang sudah ada ya sudah itu aja gitu ya. Terus yang kedua itu tuh nenek saya tuh kan senang banget saya masuk psikologi gitu ya. Gitu support ya. Opung ya, istilahnya itu nenek itu kan opung ya, kalau bahasa Batak tuh opung boru, nenek itu opung boru gitu ya. Nah, dia tuh seneng saya masuk fakultas psikologi karena kan di orang Batak itu kalau nggak dokter insinyur gitu ya. Gitu. Anak atau cucu tuh kalau bisa, kalau nggak dokter insinyur gitu ya. Nah, waktu itu kan saya nggak masuk IPA, nggak bisa dokter dong. Nah, terus akhirnya saya bilang sama opung boru saya, ini dokter jiwa gitu loh. Oh iya, benar. Benar sih itu. Ini seperti dokter tapi ngurusin soal jiwa, pikiran. Oh, jadi dia seneng gitu, kayak gitu kan ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya pikir, wah nanti kalau saya pindah jurusan yang ini, nanti opung saya gimana nih gitu ya. Terus waktu lagi. Terus mulai lagi dari awal gitu ya. Terus nanti teman-temannya udah beda lagi gitu ya, seperti itu. Dan saya itu kalau udah ngerasa nyaman di tempat yang sudah nyaman, males gitu loh untuk pindah gitu loh, seperti itu gitu. Nah, tapi benar sih Mbak, begitu. Benernya gimana? Enggak, maksudnya gini, apa yang saya lakukan kan pindah jurusan. Ketika misalnya saya lolos pindah jurusan, ya kita kan nggak tahu nanti apa yang terjadi. Mungkin saya juga belum tentu betah juga nanti di situ. Nah, kita kan nggak tahu juga nanti. Betul, kemungkinan ya, ada kemungkinan itu kan, artinya ada kemungkinan seperti itu. Atau malah ada problem lain yang lebih berat gitu ya, kayak gitu. Bisa juga, betul. Nah jadi gini, kalau saya sih membayangkan saya dulu tuh di tahun 1984 itu kan
kan saya mencoba untuk memakainya untuk memikirkan masalah yang soal pro dan kontra mundur atau tidak mundur dari salah jurusan gitu ya. Kalau saya sih berpesan kepada anak-anak kita nih ya, yang akan menempuh apa nih namanya seleksi penerimaan mahasiswa baru ini, sudah masuk dan ternyata kaget salah jurusan. Kalau saya sih berpesan bertahan dan selesaikan gitu ya. Ya. Bertahan. Saya setuju sih itu. Gimana tuh saya bertahan dan selesaikan gitu loh, seperti itu gimana? Ya, lebih baik bertahan sih. Siapa tahu itu yang cocok sebenarnya. Jadi mungkin di tempat lain juga pasti ada sesuatu yang nggak ada yang benar-benar cocok gitu sama kita, yang nggak ada yang benar-benar sempurna gitu untuk kita apa yang kita pikirin. Pasti ada sesuatu yang membuat kita kaget, membuat kita nggak cocok sih di jurusan apapun itu. Jadi ya lebih baik dipertahankan aja dulu apa yang sudah didapat gitu. Jadi kita bertahan dan menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab ya, jangan asal juga gitu ya. Iya, sebaiknya gitu sih. Maksud saya jangan sampai kita bertahan tapi nggak serius gitu loh, seperti itu gitu ya. Ya, ada penyesalan juga nanti kalau kita tidak menyelesaikannya dengan serius, kan waktu kita kan terbuang percuma ya di situ. Betul. Dan harus lulus ya, harus lulus. Jadi jangan itu harus lulus, artinya tuntas gitu ya, kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kita nih termasuk orang-orang korban salah jurusan ya, kayak gitu ya, seperti itu. Iya. Mungkin ini kita itu termasuk orang-orang yang tersesat, tapi nanti tersesatnya di jalan yang benar, Pak. Nah. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar ya, daripada Mbak, berjalan di jalan tersesat yang itu ya. Iya, itu Daripada apa namanya penting istilah itu? untuk kita pikirkan. Kalau dibalik berjalan yang benar di jalan yang sesat gitu ya. Iya. Aduh, boleh juga tuh ya, tersesat di jalan yang benar gitu ya, seperti itu. Iya, jadi nah sekarang kalau misalnya nih Seo mengingat-ingat masa lalu gitu ya, masa dulu itu ternyata teman-teman mengasihkan nggak, enak nggak tuh dengan jurusan yang sebenarnya itu salah jurusan? Siapa maksudnya, saya sendiri atau teman-teman? Teman-temannya asik, ternyata asik juga nggak tuh teman-teman di Kalau teman-temannya asik sih. Tapi pokoknya ketika menyangkut pelajaran ya saya jadi inferior lah gitu. Ketika teman-teman bikin sketsa, udah pasti langsung minder lah. Teman-teman presentasi udah pasti minder terus, bawaannya udah kalah terus lah. Ya. Nah, jadi nih ya, saya mungkin kita berdua berpesan ya kepada anak-anak kita ya, sahabat-sahabat tercinta yang sedang mengikuti atau yang sudah masuk di perguruan tinggi yang masing-masing, mengalami kegusaran, mengalami ketidaknyamanan karena fenomena salah jurusan ini gitu ya. Cobalah untuk bertahan gitu ya, Seo ya. Coba bertahan dan menyelesaikan sampai lulus gitu. Mungkin Seo mau menambahkan, silahkan. Mungkin sebelum memutuskan untuk pindah jurusan itu ya sebaiknya dipikirkan lagi sih. Soalnya jurusan yang kita pindah itu ya belum tentu juga seperti yang kita pikirkan gitu. Jadi mungkin lebih baik dipertimbangkan lagi untuk bertahan. Siapa tahu satu saat nanti itu justru yang cocok tuh justru jurusan yang sekarang kita pilih gitu sih, Mbak. Iya. Saya setuju dengan saran dari Seo. Plus ini ya, yang belum ya, yang masih duduk di bangku SMA, cari tahu gitu ya, ini jurusan apa sih nih gitu ya, ininya, tantangannya ya, tingkat kesulitannya, hal-hal apa saja yang akan dihadapi gitu ya, Seo. Ya benar itu, Mbak. Jadi
matematika SMA itu seharusnya kita udah siap gitu, kita udah ngerti apa jurusan-jurusan yang kita pilih itu kita udah tahu isinya apa, jadi nggak terlalu banyak kaget gitu ketika masuk jurusan tersebut. Itu penting sekali itu. Iya, jangan sibuk dengan bayangan sendiri ya, seperti saya kan. Iya, saya juga sibuk dengan pikiran sendiri, kayaknya hebat itu masuk arsitek. Iya, kalau saya kan, aduh asik nih, tidak ada statistiknya gitu ya. Sorry, Tidak ada matematikanya. tidak ada matematika, bukan tidak ada statistik, tidak ada matematikanya nih, karena sosial gitu ya. Wah, sibuk dengan, Tahu-tahu ketemu statistik. waduh, Expertnya matematika. iya. Advance-nya matematika itu di situ. Jadi kan kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan harapan kita sendiri, tidak check and recheck gitu ya ke orang-orang yang memiliki informasi dan pengetahuan yang benar, yang lengkap tentang jurusan kita gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Oke lah. Jadi itulah pesan kita buat sahabat-sahabat tercinta ya. Jadi harus ada persiapan, tapi kalau ternyata kejeblos juga gitu ya, salah juga, tetaplah bertahan gitu ya Seo ya, sampai lulus gitu ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat tercinta yang sudah menyimak acara ini. Silakan Seo untuk mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat tercinta. Salam buat teman-teman yang sedang bingung pilih jurusan. Semoga nanti menemukan jurusan yang tepat untuk kalian. Oke. Terima kasih. Terima kasih Seo atas penjelasannya, berbagi pengalamannya dan juga saran-sarannya ya. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta. Sampai jumpa. Bye.